Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertemuan selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran matematika ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu tentang merancang model program linier atau model matematika. Ini dalam bentuk soal cerita ya anak-anak. Jadi soal kita rubah ke dalam suatu model matematikanya ya, nanti dalam bentuk pertidaksamaan linier ya. Jadi ada soal cerita ini, ambil contohnya, kalian boleh tinggal baca langkah-langkahnya, nanti kalian harus pahami dulu. Kita buatnya ke dalam model matematika itu kita bikin dalam tabel dulu, kemudian kita permisalkan variabel x-nya apa dan y-nya apa, baru kita bisa memasukkan aplikasi ke dalam pertidaksamaan liniernya. Oke, dilihat di sini. Ini Ibu ambil contohnya aja di sini, yang halaman kalian buka halaman 43, materinya itu ada di halaman 43. Adapun contohnya Ibu ambil 2 contoh saja, yang kalian tinggal latihannya saja ya. Nah, Ibu ambil contoh sini, tinggal kalian baca di sini ya. Ditanyakannya adalah model matematikanya dan fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektifnya ini adalah dalam bentuk fx, y. Nanti ini adalah fungsi objektifnya, tapi kalian lihat dulu di sini apakah soal tersebut ada fungsi objektif atau tidak ya. Nah, di sini kita permisalkan dulu. Ibu ambil contohnya itu, dimisalkan kita bikin tabelnya ya. Hampir sama kayak contohnya, itu ada roti di sini, roti jenis 1. Kemudian ada roti jenis 2 ya. Ini soalnya tinggal memerlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram, akan dibuat sejumlah roti sehingga jumlah kedua jenis roti itu sebanyak-banyaknya. Nah, ada kata-kata sebanyak-banyaknya. Ini berarti kita kasih tanda, jangan suatu tandanya jangan lebih dari ya, sebanyak-banyaknya berarti kurang dari, sama dengan ya. Tuh tandanya. Maka di sini kita buat dulu tabelnya, yaitu pertama roti di sini, kemudian jenis 1, jenis 2, kemudian di sini persediaannya ya. Nah, habis itu apa saja? Tepung katanya ya, tepung berarti satuannya adalah gram. Kemudian mentega satuannya adalah di situ gram juga. Nah, oke, baru jenis 1 katanya di sini jenis 1 memerlukan 200 gram dan 25 gram mentega. Jadi di sini kalian tulis 200-nya di kolomnya 200. Kemudian jenis 1 menteganya itu adalah 25. Nah, jenis kedua yaitu adalah sama jenis kedua itu adalah tepungnya 100 gram dan menteganya 50. Berarti kalian masukkan ke dalam sini. Di sini adalah 100 gram. Kemudian sini 50. Nah, persediaannya ingat di sini nih, tepung yang tersedia 3 kg. Berarti kalian rubah dulu kilogram ke gram. Berarti 3 kg ke gram itu adalah 3000. Jadi di sini nanti persediaannya tepungnya adalah 3000. Nah, kemudian menteganya 1,2 kg. Berarti kalau kita rubah ke dalam gram yaitu mendapatkan 1200. Berarti di sini 1200. Oke. Jelas ya anak-anak? Ini sudah ke dalam bentuk tabel. Nah, baru nanti kita permisalkan ini model matematikanya nih. Ya, berarti misal variabel x-nya itu adalah yaitu jenis 1 ya. Jenis 1 itu variabel x-nya. Dan y-nya adalah jenis 2.
Nah, oke. Berarti kita rubah nih ya, jenis satunya ini berarti 200x ditambah ya. Ini jenis duanya. Jenis duanya itu adalah Y, berarti 100 Y. Kurang dari, karena di sini sebanyak-banyaknya ya, berarti kurang dari berapa persediaannya adalah 3000. Nah, ini boleh kalian sederhanakan ya. Ini kalau disederhanakan menjadi ini, atau ya anak-anak, atau 2x ditambah Y kurang dari 30. Nah, berarti di sini juga sama nih anak-anak ya, 25x ditambah 50Y. Berarti di sini 25x ditambah 50Y kurang dari 1200. Atau kita sederhanakan ya anak-anak, di sini sama-sama kita bagi dengan 25 ya di sininya. Oke, 25 berarti di sini kalau 25 berarti X ditambah 2Y ya, sama-sama. Berarti ini 25 dibagi 25 berarti X ditambah 2Y kurang dari 48. Nah, ini model matematikanya ya anak-anak ya. Tadi kan soal cerita kita rubah dulu ke dalam tabel, baru nanti kita permisalkan. Nah, ini model matematikanya. Karena di sini tidak ada harga ya, jadi fungsi objektifnya tidak ada ya untuk nomor 1. Jadi nanti di sini model matematikanya jadi 2x ditambah Y kurang dari 30, X ditambah 2Y kurang dari 48. X nya lebih besar dari 0, Y nya lebih besar dari 0, dan X dan Y itu anggota bilangan bulat ya, anggota bilangan bulat ya. Ini ya nomor 1 anak-anak, paham ya? Oke, terus ini nomor 1 contohnya. Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2 di sini, suatu kapal dapat mengangkut penumpang sebanyak-banyak 240 orang. Penumpang kelas utama dapat membawa bagasi sebesar 600 kg. Kemudian dan kelas ekonomi sebesar 20 gram. Kapal hanya dapat memuat paling banyak 7.200 kg. Harga sebuah tiket kelas utama nih, lihat 200.000 ini dinamakan fungsi objektif nih, ada harga-harganya, dan sebuah tiket kelas ekonomi 100.000. Harapan pengelola kapal dapat memperoleh harga jual tiket yang setinggi-tingginya. Buatlah model matematika dan tentukan objektifnya. Nah, ini ada objektifnya, kalau yang nomor 1 tidak ada ya anak-anak. Berarti nomor 2 itu ada fungsi objektifnya. Jadi kita permisalkan di sini kalau bikin tabel, misal di sini adalah kelas utama. Kemudian di sini kelas ekonomi. Kemudian persediaan. Nah, penumpangnya. Oke. Ya. Kemudian di sini harga tiket. Harga tiket itu satuannya rupiah. Oke. Anggap di sini lurus ya. Nah, berarti di sini penumpang pertama itu jumlahnya sebanyak-banyaknya 240. Berarti di sini 1, di sini 1, di sini berarti 240 persediaannya. Kemudian selanjutnya itu 60 penumpangnya. Ya, penumpangnya 60 berarti 60 kg. Kemudian di kelas ekonomi itu 20 kg. Persediaannya adalah, katanya di situ persediaannya 7.200 kg. Berarti di sini 7.200 ya. Nah, harga kelas ekonomi utama itu harganya adalah tadi yang utama itu 200. Berarti di sini 200.000, di sini 100.000. Oke ya, benar-benar. Nah, ini baru nanti kita misalkan, misal X itu adalah kelas utama, Y-nya adalah kelas ekonomi. Nah,
nanti baru di sini nih ada nggak tandanya sebanyak-banyaknya nih, sebanyak-banyaknya berarti kurang dari ya tandanya ya anak-anak ya. Berarti nanti di sini adalah di sini X model matematika X tambah Y kurang dari 240. Kemudian di sini tuh 60X ditambah 20Y kurang dari 7200. Oke. Ini bisa disederhanakan ya anak-anak, sama-sama kita bagi, ini coret nih 0 mah. Oke, sisanya berarti ini kita bagi dengan 2 nih, karena paling kecil adalah 2. Berarti kalau dibagi 2 itu menjadi 3X tambah Y kurang dari sama dengan 360. Oke ya, jadi nanti dia ini model matematika yang ini ya, X tambah Y kurang dari 240. X nya 3X tambah Y kurang dari sama dengan 360, X lebih besar sama dengan 0, Y nya lebih besar dari 0, dan X Y nya bilangan bulat. Oke ya anak-anak. Nah nanti fungsi objektif ya X, Y ini tadi harganya itu jadi 200 ya, 200.000 X ditambah 100.000 Y. Nanti ini harganya berapa ya totalnya. Oke ya, jadi nomor selanjutnya kalian sudah paham, tinggal kalian latihan saja. Selanjutnya nomor 3, 4 dan sampai 10. Nah sekarang ibu melanjutkan nilai optimum bentuk objektif dan menyelesaikan soal program linier. Nah, adapun langkah-langkahnya ini nilai optimum. Jadi biasanya itu ada dalam bentuk pertidaksamaan program linier. Kemudian nanti kita rubah ke dalam langkahnya itu harus titik, cari dulu titik potongnya ya, titik potongnya supaya kita mengetahui titik sudut-sudut dari suatu daerah himpunan, supaya kita mengetahui daerah tersebut mana saja, nanti baru kita masukkan ke dalam fungsi objektif atau diketahuinya nilai optimum maksimum atau nilai optimum minimum. Nah di sini nomor 1 ini langkah-langkahnya nih anak-anak. Nomor 1 ibu ambil ya, ibu ambil 1 dan 4 nih ya, membedakan antara yang dalam bentuk fungsi pertidaksamaan dan dalam bentuk grafik, biar kalian tahu nih nomor 23 nomor 235 itu sama aja langkahnya kayak nomor 1. Nah langkah yang nomor 1 ibu pakainya pakai buku perpeta. Kenapa? Karena biar ketahuan nanti ada titik potongnya kalau dia pakai buku berpetak. Jadi nanti kita ketahuan dia titik potong antara garis 1 dan garis kedua atau pertidaksamaan 1 dan 2 itu bisa ketahuan. Nah sebelum itu kita cari titik potong dari titik sudut-sudutnya ya, dari titik sudut-sudut dari suatu persamaan ini. Nah di sini biasa kalian sudah tahu ya, ini soal nomor 1 ibu ambilnya tentukan nilai maksimum, berarti yang ditanyakannya adalah nilai maksimumnya dari fungsi ini, dari fungsi objektif X, Y sama dengan 50X tambah 75Y yang memenuhi 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, X tambah Y kurang dari 5, di mana X lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Jadi kita cari dulu titik sudutnya dari masing-masing pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama yaitu kita misalkan kita tutup ya anak-anak, cari dulu titik sudutnya 0, X-nya 0, kita tutup berarti 12 bagi 2 adalah 6 ya. Kemudian yang kedua selanjutnya, kalau dia X-nya Y-nya 0, gantian kita tutup lagi Y-nya 0. Nah Y-nya 0 berarti 12 dibagi 3 berarti 4, jadi 4,0. Nah ini udah jelas nih ya. Lihat ini ibu udah gambar ya, di sini 4 sama 6. 4-nya adalah ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah ini 4,0 dan 0,6. Ini kita tarik antara ini adalah garis untuk
3x tambah 2y kurang dari 12 ya. Kemudian nah selanjutnya ini adalah x tambah y, berarti kita tutup x nya 0 berarti y nya 5, y nya 0 x nya adalah 5 ini ya, kita tutup y nya 5, y nya 0 berarti x nya 5. Nah ini kita tarik 5 sama 5 ketemu, ini adalah yang garis ini adalah garis x tambah y kurang dari 5. Nah setelah itu baru kita ketahuan tuh, lihat titik apa sih titik potongnya antara garis 1 dan 2 ya, itu ada di 2,3. Nah baru nanti kalian arsir mana aja yang termasuk ke dalam daerahnya ini. Lihat yang semua kumpul, kita arsir dulu ya. Dari 6 nih, arsir nih 6 tuh, arsir ya, arsir ini, arsir nah 6 kan yang ini. Nah kemudian lanjut Bu, yang ini 5 sama ini. Nah, arsir kan, semua kumpulnya ada di mana nih? Arsir ini. Kumpul ini. Nah, berarti sudah jelas ini x-nya lebih besar dari 0, kita arsir begini. Ya, y-nya lebih besar dari 0, kita arsir. Semua yang ada warnanya itu terkumpulnya di sini. Nih. Berarti ini semuanya di sini semua. Ini daerah himpunan penyelesaian di sini. Jadi ini bukan, kalau ini bukan ya anak-anak, karena cuman arsiran dari fungsi x tambah y kurang dari 5. Ini juga bukan, ini ada arsiran dari ini, berarti ini bukan daerahnya, ini bukan titik sudut, ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Yang berarti yang termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian titik sudutnya yaitu yang ini ya, 0,5, kemudian titik potongnya 2,3, kemudian di sini 4,0. Nah baru nanti kita masukkan ke dalam suatu fungsi objektif yang 50x tambah 75y. Jadi kita masukkan ke sini nih, fungsi objektifnya adalah xy 50x tambah 75y. Mana aja yang termasuk ke dalam suatu titik daerah himpunan yang ini nih ya anak-anaknya tuh, karena dia udah di arsirnya. Nah ini berarti dia ada 3 titik sudut yang termasuk daerah himpunan penyelesaian. Berarti kita masukkan supaya kita mengetahui nilai maksimumnya berapa. Berarti di sini pertama adalah 4,0. Nah kita masukkan ke sini 50, x-nya adalah 4 dikali 4 ditambah 75 kali 0, udah 0, berarti di sini adalah 20 ya anak-anak ya. Oke. Kemudian di sini adalah lanjut berapa sini 2,3, berarti di sini 50 dikali 2 ditambah 75 dikali 3. Nah 50 kali 2 adalah 100 ditambah kemudian 75 kali 3 adalah 225, berarti di sini hasilnya adalah 325 di total. Kemudian terakhir adalah 0,5 titiknya, berarti di sini masukkan, berarti kalau 50 kali 0 ya 0 ditambah 75 dikali 5, berarti hasilnya adalah 375. Nah lihat mana yang paling terbesar karena dimintanya nilai maksimum, yaitu yang ini 375 ini. Jadi nilai maksimum adalah 375. Oke ya, ini hasilnya ya nomor 1. Nah sekarang itu adalah pertidaksamaannya ke dalam bentuk nilai fungsi objektif, nilai optimum. Nah sekarang kalau misalkan Bu soalnya dalam bentuk gambar, nah kalau dalam bentuk gambar gampang ya, tinggal kalian lihat dulu titik-titik yang mana nih yang termasuk ke dalam suatu himpunan. Nah sudah jelas di sini gambar mah gampang di sini mah ya. Ini nih berarti titiknya yang ini nih, berarti yang ini termasuk ini. Berarti kalau pakai titik
koordinat itu di sini adalah 10,0. Kemudian di sini juga nih jadi 1,0. Nah, kalau di sini berarti 0,1 ya. Kemudian ini kalau ibu gambar di sini ya, kalian kan nggak kelihatan titik potongnya itu di sini. Nih sudah ibu gambar itu di buku berpetak, yaitu ternyata dia posisinya itu adalah perpotongan antara, lihat di sini tuh ya, 2 dan 4. Berarti dia adalah titik potong antara garis satu ini sama ini adalah, berarti di sini adalah 2,4. Ini adalah sumbu Y ya, sumbu Y ini kurang dari, berarti ke bawah kurang dari 4. Kalau yang ini adalah, yang ini sumbu 5x ditambah 10y kurang dari 50 ya. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. Jadi nanti x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Kalau yang ini 1 sama 1 berarti tinggal x plus 5. Nah, karena dia ke atas berarti lebih besar. Ini berarti x tambah y lebih besar sama dengan 1. Nih. Ya. Nah, kalau sudah berarti kita ke dalam nih, ini berarti sama ini juga ya. Ini titiknya satu lagi, berarti ada 1 2 3 4 5, ada 5 titik yang kalian masukkan ke dalam fungsi objektif ini. Nanti ketahuan nilai maksimumnya berapa. Ini adalah titik sudutnya adalah 0,4. Berarti di sini kita masukkan kalau sudah nih nomor 4 ke dalam fungsi objektif 2x tambah y. Kok ini nggak masuk Bu? Karena ini bukan daerahnya, yang diarsir yang masuk ya. Ingat ya anak-anak ya. Berarti kita masukkan pertama dulu lah dari bawah nih. Oke. 10,0. Berarti kita masukkan 10,0, berarti di sini 2 kali 10 ditambah 0, berarti di sini 20 ya. Kemudian lanjut 1,0, berarti kita kalikan 2 kali 1 ditambah 0, berarti di sini 2. Terus lanjut ke sini naik jadi 0,1, berarti masukkan ke sini, ini 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian di sini lanjut ini 2,4 ya. Ini lihat 2,4, berarti di sini 2,4 kita masukkan ke sini. 2 kali 2 ditambah 4, berarti 2 kali 2 adalah 4, 4 tambah 4 adalah 8. Dan terakhir adalah di sini 0,4 ya, 0,4. Kita masukkan 0 ditambah 4 jadi 4. Nah, ini hasil-hasil dari kalian masukkan ke dalam fungsi objektif. Ini 20, 2, 1, 8, dan 4. Nah, ditanyakannya adalah nilai maksimum. Berarti berapa nilai maksimumnya? Yaitu adalah nilai maksimumnya adalah 20 dengan titik sudut 10,0. Oke, ya. Nih, jadi nilai maksimumnya jadi nilai maksimum adalah 20. Oke, paham ya anak-anak ya. Semoga kalian mengerti atas penjelasan materi ibu, dan semoga bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian materi dari ibu, mohon maaf jika ada kata-kata dan cara penyelesaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.